Selamat pagi, salam sejahtera bagi adik-adik sekalian. Apa kabar adik-adik yang saya kasihi? Biarlah walaupun di tengah pandemi, saat ini senantiasa berkat Tuhan selalu menjadi milik bahagian kita. Dan dimanapun kalian berada, di rumah masing-masing, saat ini memohon perhatian yang serius untuk mendengarkan dengan seksama materi yang akan Mem sampaikan dalam Bina Rohani yang ke-6 SMA Negeri 1 Lobo ini. Dan saat ini yang membawakan materi Mem Trisye Pone Maisuduwedo Sarjana Pendidikan. Dan Mem tidak akan memperkenalkan diri lagi karena Mem sudah memperkenalkan diri pada materi sebelumnya pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saat ini materi apa yang akan Mem bawakan? Yaitu materi bagaimana menjadi pengarah acara atau biasa disebut dengan MC dan pemimpin puji-pujian atau biasa disebut dengan song leader yang baik. Langsung saja tujuan dari materi kita di saat ini, tujuan umumnya yaitu pelajaran ini dipersiapkan untuk memperlengkapi peserta dengan keterampilan untuk menjadi pengarah acara dan pemimpin puji-pujian dengan baik. Selanjutnya, tujuan khususnya diharapkan dari pelajaran yang adik-adik ikuti, materi yang adik-adik ikuti, mengetahui bagaimana memiliki keterampilan yang baik untuk mengadakan acara, memilih seorang pemimpin acara dan menyusun acara yang baik, pemimpin puji-pujian dengan memperhatikan irama dan signal, gerakan, birama yang tepat. Selanjutnya, pada materi ini kita didasari oleh ayat Alkitabiah, yaitu 1 Korintus pasal 14 ayat 40 firman Tuhan mengatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Jadi materi kita memiliki landasan Alkitabiah, yaitu segala sesuatu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Bagaimana segala sesuatu dapat berlangsung secara sopan dan teratur? Itu harus diatur dengan baik. Dan bagaimana itu? Kalian akan mempelajarinya bersama-sama dalam materi yang saat ini Mem sajikan. Oke, selanjutnya indikator dari materi kita saat ini diharapkan dari hasil pertemuan kita secara virtual ini, bagaimana mempersiapkan acara, bagaimana menyelenggarakan acara, dan bagaimana memimpin puji-pujian atau dirigen pada apel pagi. Dan selanjutnya kita masuk saja pada materi. Yang pertama, hal yang paling penting itu persiapan. Dan bagaimana memilih tempat yang baik untuk menyelenggarakan suatu acara pertemuan. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam persiapan. Selanjutnya, cara memilih tempat yang baik untuk menyelenggarakan suatu acara pertemuan. Yang pertama, poin A, pilihlah tempat yang sesuai dengan acara. Jadi, kalau tempat untuk ibadah sudah pasti kita menyesuaikan dengan acara pagi, siang, sore, malam. Tidak mungkin kalau kita menyelenggarakan acara terus kita selenggarakan di pantai atau di tempat-tempat yang terbuka. Dan itu mengapa pemilihan tempat itu harus sesuai dengan jenis acara yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, ruangan harus bersih dan segar. Ya, benar. Karena kebersihan dan segar itu menjamin kenyamanan para peserta yang mengikuti acara atau ibadah. Dan bersih dan nyaman, segar itu membuat betah. Sebaliknya, kalau kotor, tidak akan betah mengikuti acara. Selanjutnya, poin C, penerangan harus baik, terutama untuk pembicara. Jadi agar jelas pembicara pada posisi minimal seluruh ruangan itu terang, supaya para pembicara, pengisi acara dapat dilihat dengan baik oleh para peserta atau jemaat, orang yang akan beribadah. Selanjutnya poin D, dengan atau tanpa podium. Jadi tidak perlu podium. Kalau ibadah biasa kita menggunakan mimbar. Jadi dengan atau tanpa podium. Podium juga itu ada panggung, bisa dikatakan panggung atau mimbar
Jadi dengan atau tanpa panggung atau mimbar. Selanjutnya poin E yang penting yaitu sound system harus terkoordinasi dengan baik. Jadi salah satu hal yang juga harus dipersiapkan dengan baik yaitu sound system. Karena sound system yang sering berdengung atau memiliki bunyi-bunyian yang tidak jelas membuat konsentrasi baik MC maupun peserta acara ibadah itu terganggu. Jadi sound system harus terkoordinasi dengan baik, diatur sebelum pelaksanaan acara atau ibadah. Selanjutnya, bahan materi buku yang diperlukan harus diatur. Jadi, jika menggunakan bahan materi buku, PowerPoint, slide, atau materi-materi media yang akan digunakan dalam pelaksanaan ibadah itu harus diatur dengan baik sebelum pelaksanaan. Selanjutnya, gitar, piano, dan sebagainya sudah harus siap ya. Seperti sebagaimana sound system, hal-hal yang lain juga yaitu gitar dan piano, pengiring musik yang akan digunakan dalam ibadah atau acara itu harus sudah dipersiapkan. Hal-hal yang mengganggu yaitu berupa telepon, televisi, atau anak kecil itu perlu diperhatikan. Jadi MC juga harus peka dengan hal ini jika kalian ingin menjadi pemimpin ibadah, MC ibadah, atau MC dalam acara-acara. Selanjutnya, poin I, posisi pembicaraan harus sesuaikan dengan lingkungan. Jadi, hal-hal yang dibicarakan dalam kegiatan itu harus disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan di mana kalian melangsungkan acara. Berikutnya, bagian yang kedua, bagaimana menyelenggarakan acara pertemuan yang baik. Yang pertama, seorang pemimpin acara adalah seorang yang harus diperhatikan, peka rohani dan penuh penyerahan kepada Kristus, karena dalam melaksanakan acara ibadah sebagai pemimpin dalam kegiatan atau acara atau ibadah, maka harus menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, karena Tuhan yang akan memimpinnya, mengendalikannya dalam pelaksanaan acara tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, pemimpin acara itu harus bersih, rapi, dan serasi dalam berpakaian. Ya, benar sekali, karena kalau ada hal-hal yang salah dari pemimpin MC yang sementara berdiri di depan pasti akan jadi bahan bicaraan, bisik-bisik dari para peserta acara atau ibadah, sehingga membuat MC sendiri tidak nyaman dan suasana ibadah menjadi tidak baik atau suasana acara tidak baik. Selanjutnya yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk bergaul. Jadi bukan bergaul seperti berteman atau bagaimana, tapi yang dimaksud dengan bergaul ini MC bisa menjadi orang yang ramah, yang mampu menggunakan kata-kata yang baik, mengkomunikasikan maksud dan tujuannya dengan baik, dan dapat dimengerti oleh audiens, baik peserta ibadah maupun peserta acara. Mempunyai kemahiran untuk mengumpulkan dan memimpin kelompok. Jadi, kalau dia biasa menjadi seorang pemimpin, maka ia pun mampu akan berdiri di depan untuk menyampaikan hal-hal yang akan ia sampaikan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang MC, baik dalam ibadah maupun acara. Yang selanjutnya, dapat membuat humor tanpa bersikap sombong dan menyinggung perasaan orang lain. Jadi, humor ini bila diperlukan dan tanpa harus selalu. Karena ada beberapa saat juga memerlukan humor dalam pelaksanaan acara agar tidak terlalu canggung atau kaku pada acara-acara misalnya seminar, rapat, dan selanjutnya. Oke, yang kedua, bagian B, menentukan bentuk atau tipe acara. Jadi ketika dia ingin memimpin acara atau ibadah harus ditentukan bentuk atau tipenya. Misalnya
dalam pelaksanaan ibadah OSIS. Jadi ditentukan acara ini, ibadah akan dilaksanakan menggunakan liturgi. Berarti harus ada panduan liturgi, baik dicetak, diketik, ataupun dalam slide video. Dan bentuknya liturgi. Selanjutnya praise and worship, berarti hanya berbentuk pujian dan penyembahan. Selanjutnya juga bentuk pujian, itu berarti hanya lagu-lagu mulai dari doa, firman maupun segala sesuatu yang ada dalam unsur ibadah itu menggunakan puji-pujian. Itu yang dimaksud dengan menentukan bentuk atau tipe acara. Selanjutnya bagian ketiga, bagaimana menyelenggarakan acara pertemuan dengan baik, yaitu menyusun seluruh acara. MC bekerja sama dengan song leader untuk menyusun keseluruhan acara berlangsung. Kalau MC umum pasti dia yang benar-benar menentukan konsep acara, bagaimana acara itu akan berlangsung. Jika dia MC ibadah harus bekerja sama dengan song leader dan memperhatikan hal yang berikut, yaitu tujuan acara sebagai klimaks. Misalnya tujuan acara yaitu ibadah mendengar firman, maka itu yang akan digunakan menjadi tujuan dalam pelaksanaan ibadah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu hubungan tiap-tiap perpaduan acara. Jadi ada koneksi antara tahapan acara demi acara, baik dalam MC umum maupun MC ibadah. Selanjutnya bagian D, bagaimana memimpin acara. Jadi baik dari persiapan kita masuk pada bagaimana memimpin acara. Perlu diadakan check out. Yang pertama, ya benar sekali perlu diadakan check out, karena check out sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri kalian dengan baik agar tidak salah. Karena sedangkan melakukan acara atau ibadah dengan melaksanakan latihan tetap akan salah, apalagi tidak melakukan kegiatan sama sekali kecuali kalian sudah benar-benar profesional di bidang MC dan song leader. Selanjutnya, datanglah paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai. Ya, karena 15 menit itu minimal dan bila perlu 1 jam atau setengah jam sebelum pelaksanaan acara, karena harus ada persiapan yang harus dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, memulai acara dengan penuh semangat dan sukacita. Jadi, kalau MC-nya saja loyo, apalagi peserta acara atau ibadah, Kang. Jadi, adik-adik, ketika kalian menjadi MC atau song leader, pemimpin pujian, atau MC ibadah atau MC acara apa saja, kalian harus memulainya dengan semangat dan sukacita. Contoh misalnya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan menunjukkan muka yang senyum dan gembira. Itu merupakan contoh bagi adik-adik untuk memulai dengan penuh semangat kegiatan atau acara atau ibadah yang dilakukan. Dan selanjutnya terus dijaga semangat itu, bukan hanya di awal, di tengah, dan penutupnya sudah loyo, tapi mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai acara itu berlangsung. Nah, itulah kunci bagaimana kalian dapat mensugesti para peserta atau ibadah untuk dapat mengikuti acara itu dengan baik. Selanjutnya yang keempat, mempersilahkan para hadirin untuk duduk di bagian depan. Jadi biasanya dalam acara atau ibadah paling cepat mau full itu bagian belakang. Jadi diharapkan MC juga merupakan pengatur. Jadi MC dengan sopan dan menggunakan kata-kata yang baik itu mengundang yang ada di belakang untuk maju ke depan agar posisi paling depan itu full lebih dulu dibanding dengan yang di bagian belakang. Oke, selanjutnya penjelasan singkat tentang pokok acara kalau perlu. Jadi biasanya
kegiatan atau acara itu sebelum pelaksanaannya itu ada penjelasan. Jadi para peserta atau ibadah memiliki gambaran sedikit tentang jalannya satu acara tersebut. Oke. Selanjutnya, bagian yang keenam yang harus diperhatikan, memperkenalkan penceramah dan menyebutkan nama, latar belakang pendidikan kedudukan sekarang, dan cerita lucu tetapi tidak merendahkan. Jadi cerita lucu ini hanya bumbu-bumbu saja, bisa digunakan atau tidak masalah. Tapi kalau dalam ibadah ini tidak perlu digunakan karena ibadah harus dilaksanakan secara khusyuk. Jadi sebutkan saja nama, dan kalau punya gelar ya bisa dengan kedudukan sekarang, misalnya yang akan membawakan firman Kepala SMA Negeri 1 Lobo, Bapak AP Banera SPD MPD. Itu bisa saja dikatakan begitu, tidak perlu karena itu dalam suasana ibadah. Bedanya dengan seminar atau acara-acara yang lain. Selanjutnya yang ketujuh, pengumuman disampaikan secara singkat. Jadi kalau terlalu panjang acara pasti para audiens peserta ibadah sangat bosan. Jadi intinya harus disampaikan secara singkat bila ada pengumuman-pengumuman yang disampaikan dalam acara tersebut. Selanjutnya yang kedelapan, menyatakan penghargaan kepada tuan rumah atau pemakai rumahnya. Misalnya dalam ibadah pemuda, jadi situ ada ucapan terima kasih. Perlu juga disampaikan oleh MC. Demikian juga penghargaan misalnya kepada pelaksana ibadah OSIS. Walaupun akan disampaikan di ucapan terima kasih, tapi secara singkat bisa disampaikan oleh MC. Dan yang kesembilan, hindari pergantian MC dan song leader yang terlalu sering dengan memperhatikan hal-hal berikut. Cara berjalan, berdiri, mimik, tekanan suara, pandangan mata, dan penggunaan kata-kata, bahasa yang baik. Jadi kalau pergantian terlalu sering itu sangat mengganggu dan tidak boleh dilakukan. Oke, berikutnya yang di sini memberikan contoh persiapan ibadah OSIS dan susunan acaranya. Jadi ini merupakan bagian dari gambaran acara, persiapan acara. Kalau misalnya untuk ibadah OSIS yang pertama, MC harus mempersiapkan diri dengan baik minimal 3 hari sebelum ibadah dilaksanakan dalam melaksanakan check out dengan guru seni, guru mentor, atau pembina OSIS. Jadi harus ada check out. MC bertindak sebagai koordinator acara, memastikan bahwa sound system yang akan digunakan sudah tersedia dan siap digunakan. Memastikan ruangan sudah bersih dan teratur, mengecek seluruh pengisi acara dan secara kompak, memahami kronologi atau susunan acara. Oke. Selanjutnya susunan acara yang biasa digunakan yaitu ucapan selamat datang dari pemandu acara, ibadah, arahan, pengumuman, ucapan terima kasih, dan penutup. Jadi ini dibacakan secara keseluruhan. Nanti pada saat kalian masuk dalam acara itu kalian akan baca poin per poin acara. Oke. Selanjutnya, bagaimana memimpin puji-pujian. Perlu diadakan check out bersama MC ibadah dan gitaris atau pianis. Jika kalian menjadi pemimpin pujian, memang benar sekali perlu dilatih kekompakan, karena bisa saja kalau gitar lain, mengangkat pujian juga lain, pasti suasana ibadah itu tidak baik. Selanjutnya, susun lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Jadi sudah buat daftar lagu. Misalnya persiapan apa, terus penyembahan apa, firman apa, memberi persembahan apa, dan berkat dan seterusnya. Jadi itu sudah harus dipersiapkan. Selanjutnya hal yang ketiga, hafal syair dan nomor lagunya sesuai dengan buku lembar lagu yang dipakai. Misalnya nomor yang ada di kidung jemaat atau klik yang biasa kita gunakan dalam ibadah. Selanjutnya, ulangi lagu-lagu yang bersemangat beberapa kali. Misalnya segala puji syukur
bisa diulangi 1 kali. Tapi kalau sudah 2 kali dan 3 kali akan membuat ibadah lebih panjang dan waktu yang diberikan tidak cukup. Hindari menyuruh hadirin untuk memilih lagu. Jadi karena lagu pada awalnya sudah dipersiapkan, tidak usah menyuruh audiens untuk memilih lagu untuk dinyanyikan dalam ibadah. Memberi penjelasan sepenuhnya terhadap lagu yang akan disampaikan. Dimaksud dengan ini adalah mungkin ada kata-kata yang dikutip dari Alkitab atau kata-kata pengantar sebelum menyanyi dalam puji-pujian. Oke, selanjutnya sikap dalam bernyanyi sesuai dengan yang pertama, lagu yang akan dinyanyikan, kemudian bentuk acaranya. Sudah pasti dia sangat berbeda, mulai dari lagu di match dengan bentuk acara. Orang-orang yang mengikuti, jadi itu juga harus diperhatikan karena ketika hanya terpaku pada bentuk acara, lagu-lagu, tidak memperhatikan para audiens, itu harus diperhatikan. Dan selanjutnya menguasai irama dari tiap-tiap lagu. Ya benar, karena menjadi seorang pemimpin maka harus memperhatikan dengan baik. Memperhatikan aba-aba perintah yang diberikan MC sehubungan dengan kesempatan untuk memimpin lagu. Jadi ada koordinasi dengan baik dengan MC untuk memimpin lagu. Selanjutnya yang harus diperhatikan, ketentuan khusus sebagai seorang dirigen. Jadi dirigen atau konduktor adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan musik melalui gerak isyarat. Orkestra atau paduan suaranya biasanya dipimpin oleh seorang dirigen. Menjadi dirigen merupakan hal yang sangat penting pada saat pembukaan apel pagi atau upacara organisasi. Ada hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam menjadi dirigen. Teknik mendirigen. Yang pertama, penampilan seorang dirigen dalam memimpin paduan suara atau kelompok ensemble lainnya harus jelas, tegas, dan dapat dilihat oleh semua anggota kelompok yang dipimpinnya. Ya, jadi jangan heran kalau pemimpin lagu wajib nasional dengan menyanyi dan berdoa itu ada di depan para peserta apel. Cara-cara seorang dirigen dalam memimpin adalah sebagai berikut, mulai dari posisi berdiri, gerak tangan, dan aba-aba. Mulai dari posisi berdiri, badan lurus, posisi salah satu kaki sedikit maju, kedua tangan kira-kira di depan dada dengan posisi siku samping kiri badan. Posisi tangan kanan boleh sejajar dengan tangan kiri atau sedikit lebih tinggi. Gerakan tangan. Pembagian tugas tangan kanan adalah memberi tempo, sedangkan tangan kiri memberikan dinamika. Pada hitungan pertama, musik gerakan tangan selalu mengarah ke bawah atau jatuh, sedangkan hitungan terakhir selalu mengarah ke atas, biasa ditutup. Aba-aba, dalam memberi aba-aba, kita harus mengetahui tanda metrum lagu. Jadi, tanda metrum lagu kalian akan pelajari lebih rinci pada pelajaran seni nanti. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh pola gerakan tangan Anda atau aba-aba. Aba-aba dalam dirigen menyesuaikan dengan ketukan pada lagu yang akan dimainkan. Seperti paling umum pada lagu kebangsaan biasanya ada birama 2/4. Ya, jadi ini merupakan contoh gerakan tangan atau aba-aba, yaitu birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Selanjutnya dari keseluruhan materi yang sudah Mem sampaikan, semuanya yang kita lakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, cara memimpin pujian maupun pelaksanaan dirigen itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi agar Tuhan memimpin kita sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, agar bagaimana segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur. Intinya adalah persiapan, harus mempersiapkan diri dengan baik, dan syarat paling pertama yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Karena itu
ketika kalian dipercayakan menjadi MC, song leader, atau pemimpin lagu, pujian, baik menyanyi, berdoa, membuka apel pagi, itu diharapkan kalian melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita lakukan, perbuat, semua itu dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mengakhiri video materi ini, ada tugas yang memberikan, yaitu bacalah dengan seksama pertanyaan di bawah ini dan buatlah videonya, digabung menjadi satu video dan diberi pembukaan nama dan kelas Anda. Serahkan video jawaban kalian kepada volunteer setiap desa. Yang pertama, buat video kalian menjadi MC dan acara ibadah apa saja. Jadi yang kedua, buatlah video kalian memimpin satu buah lagu rohani dan bait awal lagu saja, jangan perlu diteruskan sampai ref dan akhir dari lagu. Buatlah video kalian membiramah satu buah lagu nasional. Jadi ini 3 video dan disatukan dalam satu video, minimal itu 25 MB. Jadi dikompres sekecil mungkin dan bisa di play. Jangan lupa beri nama dan kelas di awal dari video kalian. Oke, jadi pada akhirnya kembali mengingatkan, tetap terapkan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga kebersihan imunitas tubuh, jaga jarak aman dengan orang lain, dan terapkan etika batuk dan bersin. Semoga adik-adik dapat memanfaatkan waktu dengan baik selama menimba ilmu di SMA Negeri 1 Lobo. Milikilah pengalaman, bekal akademik, kecakapan hidup untuk masa depan yang lebih cerah. Semangat adik-adikku sekalian untuk mengikuti Bina Rohani yang ke-6. Semoga setiap materi dapat membantu adik-adik untuk meningkatkan kerohanian kalian dan kecakapan kalian tentang bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan secara kerohanian. Dan pada akhirnya, Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita sekalian walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19. Demikian, bye-bye adik-adik sekalian, sampai ketemu di lain kesempatan.